Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini di versi kedua dari video review akan kita lanjutkan. Di sini ada beberapa sasis dan juga head. Akan saya reviewkan yang bergandeng dengan sasis ya. Di sini ada yang tipe tronton dan juga ada yang ankle. Semua bergandeng dengan sasis tapi 20 feet. Saya kira sama saja. Untuk bagian tampak luar itu seperti ini, teman-teman. Kalau kalian sangat-sangat baru sekali apa itu yang namanya trailer, ya seperti ini penampakannya. Kalau yang panjang, sasis yang panjang tuh yang 40 feet, lebih panjang lagi yang di sebelahnya itu. Nah, untuk tampilan luar di sini tuh ada beberapa tampilan spion. Yang saya bilang bahwa spionnya itu ada banyak. Tuh. Yang bundar, kotak besar. Nanti kita coba di dalam aja untuk review spionnya. Dan penampilan luar itu seperti ini, bahwa kalau truk yang sangat baru sekali itu kondisinya nggak seperti ini ya. Di atas itu nggak ada klakson besar, itu nggak ada. Terus ada pangkon yang hitam itu nggak ada. Kalau unitnya sangat baru itu nggak ada, mulus yang seperti pada gambar ini. Dan rotari pun juga nggak ada, andang itu nggak ada. Biasanya ban serep itu juga ditaruh di bagian tengah tempatnya andang itu. Andang itu apa? Yang besi itu ya, kayak pagar itu, teman-teman. Itu kalau mobil baru nggak ada itunya. Jadi begitu baru nanti bawa ke karoseri untuk menambah yang kurang-kurang, teman-teman. Di bagian luar sih nggak banyak untuk direview ya. Oh ya, untuk tabung yang saya bilang untuk pengisian angin itu tampak seperti ini, teman-teman. Ini dua tabung yang untuk menampung angin. Terus di sini juga ada namanya sambungan atau yang biasa saya sebut itu molen. Tampaknya molen itu seperti ini, teman-teman ya. Yang menopang atau yang menyangga sasis yaitu ini. Dan ini untuk locknya, pengunci. Untuk caranya kalian bisa lihat video saya, banyak sekali saya menyambung-nyambung sasis dan juga mencopot sasis. Untuk sambungan hose selang angin yang saya bilang untuk pengisian angin dan juga untuk daya pengereman itu seperti itu penampakannya. Yang tengah, oke, saya naik aja supaya lebih jelas. Nah, untuk yang kanan kiri itu untuk angin yang berwarna merah atau yang warna biru itu untuk pengisian yang mensuplai tabung yang ada pada sasis. Untuk yang di sana biasanya berwarna kuning itu untuk pengereman. Bagian yang tengah hose kelistrikan itu untuk lampu-lampu, lampu rem, lampu kota dan juga lampu sen atau lampu riting. Selangnya bersambung di situ, itu banyak banget selang dan juga menyambung ke sebagian tabung, teman-teman. Untuk trailer kalau kita mencopot ada juga landing gear atau saya sebut biasanya kaki gajah. Kenapa kaki gajah? Karena kakinya besar seperti kaki gajah. Dan di bagian sasis seperti ini, tampak biasa. Video ini memang saya khususkan untuk yang baru banget di dunia trailer. Di landing gear itu ada namanya juga landing gear, pasti ada gearnya. Ini tuh ada tuas untuk diputar untuk menurunin atau naikin kaki gajah
atau yang namanya landing gear itu teman-teman. Dan di versi landing gear itu ada dua gear atau dua gigi kasar dan juga halus. Kalau yang kasar itu lebih cepat nurunin atau naikin kakinya. Kalau yang halus itu lebih lambat tapi lebih enteng. Kenapa ada versi 2? Kalau yang gigi kasar itu kalau kita nurunin udah sampai tanah, kita pindah ke gigi yang halus. Itu yang lebih enteng. Jadi begitu kita menurunkan kaki gajah sampai menurunin landing gear sampai tanah, itu nggak cukup sampai segitu. Jadi kan sasis itu ada beban, kita landing lagi, kita putar lagi sampai paling nggak 30 putaran supaya benar-benar menyangga landing gearnya, menyangga sasis, karena sasis juga bermuatan. Karena kalau kita lepas maka sasis nggak akan menopang. Yang pada molen itu kan pasti dilepas, nggak ada topangan, hanya menopang pada landing gear ini teman-teman, kaki gajah. Untuk sambungan saya kira kalian sudah paham. Ada juga pertanyaan yang molen, biasa saya menyebutnya molen, mungkin saya juga salah, tapi kebanyakan di sini orang-orang pada menyebutnya molen, para driver. Kalau di tempat kalian cara menyebutnya berbeda, bisa kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita berbagi, saling membagi ilmu dan juga pengalaman. Dan di situ ada tangki bahan bakar, biasa menggunakan solar. Di mobil ini versinya ada juga yang menggunakan gas, teman-teman. Pernah dimodifikasi seperti itu, tapi nggak berlanjut karena saya rasa memang kurang efisien, karena bukan bawaan dari pabrik, jadi kayaknya kurang mantep. Juga nggak dilanjutkan, nggak tahu kenapa. Tapi ada juga yang menggunakan versi bahan bakar gas teman-teman. Di sini karoseri yang sasis itu menggunakan Shimojoyo, dari Shimojoyo. Dan kita coba untuk masuk ke dalam headnya ya. Kita masuk yang berwarna putih itu, yang double, yang tronton. Karena yang ankle versi ankle itu kurang lengkap di spionnya. Karena versi lengkapnya spion itu ada banyak. Kita masuk. Nah, oke teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke dalam head yang berwarna putih yang tronton, yang double. Untuk di spion kanan kita itu ada dua spion, tapi saya rasa yang di bagian bawah itu memang tambahan. Yang besar itu untuk kita biasa kita berkendara, dan kalau yang bawah itu biasanya lebih cembung kacanya, karena itu buat melihat yang versi luasnya. Kalau yang atas itu untuk kita melihat sasis ke panjang ke belakang. Kalau yang ini biasanya itu untuk versi luasnya menyamping teman-teman. Dan di dalam juga ada kaca juga. Nah, di situ untuk di sebelah kiri yang besar itu yang utama, yang atas, dan yang bawah sama, itu lebih cembung kacanya, jadi memperluas penglihatan. Dan juga di bagian kacanya, spionnya itu agak ke bawah, jadi kita bisa melihat atau mengontrol ban. Jika kita ingin melihat ban atau gembes, kita kan mungkin ada yang kurang bisa merasakan gembesnya ban, itu bisa itu dilihat waktu belok ke kiri, kita bisa lihat dari spion kiri, kanan juga bisa. Dan yang di depan itu ada
spion yang bundar itu kita bisa melihat dari depan truk kita. Kalau kita di jalan terlalu mepet dengan yang depan, bisa dilihat dari situ teman-teman. Itu kayaknya nggak asli, yang asli lebih kecil kayaknya, itu lebih agak besar, kemungkinan diganti juga sama drivernya. Untuk di bagian luar itu saja. Dan untuk lampu rotarinya sebenarnya kalau kita belinya baru, sangat-sangat baru, lampu rotari nggak ada, ban serep tempatnya di bagian andangnya di tengah, terus andang itu nggak ada teman-teman. Jadi begitu baru pastinya saya rasa langsung ke karoseri untuk menambah hal-hal yang kurang. Untuk yang belum melihat versi part yang pertama video saya untuk review trailer, bisa kalian lihat nanti, link videonya bisa saya taruh di kolom deskripsi, bisa kalian tekan di situ, atau kalau enggak kalian bisa buka channel saya ya. Di situ juga ada beberapa video untuk penyambungan molen dan juga lock molen, ada juga di situ teman-teman, cara menyambung sasis. Oke, video review yang part kedua ini saya rasa agak sedikit pendek dari yang part pertama, karena bagian luar itu memang nggak begitu banyak yang harus dibahas, karena kemungkinan ya paling penting itu sambungan hose selang angin, terus yang hose kelistrikan, terus juga landing gearnya, cuman itu. Dan untuk video semacam sambungan bisa dilihat lagi ya, kembali di channel saya untuk yang baru banget. Ini saya merekamnya di pagi hari lagi, tapi yang kemarin itu sinarnya matahari kelihatan banget di sini, agak mendung teman-teman. Dan oke, video sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk berikutnya bisa kalian request, tulis di kolom komentar. Jika saya mempunyai salah kata dan juga tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.